Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bapak Dwi Nurholis, mengajar matematika kelas 8A sampai 8E. Anak-anakku yang berbahagia, untuk matematika kita belajarnya menggunakan buku modul yang sudah berupa rangkuman, jadi tidak terlalu banyak yang harus kita pelajari. Untuk matematika kita akan memulai dari bab yang kedua, karena bab 1 itu harus sering ketemu, karena kita harus belajar jarak jauh. Bapak mulai dari bab yang kedua. Apa bab kedua? Yaitu koordinat kartesius. Adanya di halaman 12 di buku modul. Apa sih koordinat kartesius? Untuk apa sih kita belajar koordinat kartesius? Manfaat koordinat kartesius itu sangat banyak. Salah satu yang mungkin sudah kalian kenal adalah Google Map. Google Map itu dasar pemikirannya dari koordinat kartesius. Oke, anak-anak, kita mulai dasar dari koordinat kartesius. Penulisan koordinat kartesius. Contoh, jika ada titik A, nanti penulisan koordinat kartesius itu ada dua angka. Ini masih bentuk umum, dilambangkan X dan Y. X itu absis, nilai X-nya. Y itu ordinat, nilai Y-nya. Dua-duanya ini disebut dengan koordinat. Oke, langkah pertama kita harus bisa menggambar koordinat kartesius. Anggap saja ini masih blank, belum ada apa-apa. Langkah pertama kita menggambar, kita buat sumbu X. Jika di buku tulis kalian paskan dengan garis yang ada di buku tulis, bikin garis mendatar. Kemudian yang kedua, bikin garis yang vertikal, yang tegak. Setelah kita punya dua garis, ini disebut dengan sumbu utama. Yang mendatar disebut dengan sumbu X. Yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Langkah berikutnya, manfaatkan garis yang ada di buku. Kalian ukur dari titik sini sampai garis di atasnya itu berapa mili. Nanti untuk sumbu X juga kalian ukur dari sini. Misalkan ketemu 8 mili ini, kalian harus bikin ini 8 mili, ini 8 mili, 8 mili, dan seterusnya. Yang ke kiri juga. Setelah itu kalian beri garis bantu menggunakan pensil. Jadi bentuknya seperti ini. Oke anak-anak, setelah kalian sudah bisa menggambar seperti ini, Bapak ulangi. Koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, posisinya di sini, ini disebut dengan titik pangkal atau titik pusat. Biasanya dilambangkan dengan O, koordinatnya 0,0. Nilai X sebelah kanan dari titik pangkal itu bernilai positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ke kiri bernilai negatif -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Sumbu Y yang ke atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. Nah, itu dasar dari koordinat kartesius. Berikutnya bagaimana kita membagi wilayah koordinat kartesius. Ada 4 kuadran dalam koordinat kartesius. Kuadran pertama, kuadran 1, itu wilayah yang dibatasi oleh ini garis sumbu Y, kemudian sumbu X ke arah kanan.
Jadi wilayah yang ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian wilayah yang sini, batas sumbu Y, sumbu X yang ke arah sini disebut dengan kuadran 2. Dari sini sampai sini wilayah yang ini disebut kuadran 3. Berikutnya wilayah yang ini disebut dengan kuadran 4. Kemudian bagaimana menentukan nilai kuadrat dari sebuah titik? Contoh, perhatikan titik Q dulu, yang dua-duanya positif. Titik Q, posisi titiknya ada di sini, koordinatnya 2,3. Ini diberi keterangan lurus koordinat X-nya, yang ini koordinat Y-nya. Dari mana angka 2? Dari titik Q kita luruskan menuju ke sumbu X. Tuh, ketemu angka 2, maka nilai X-nya 2. 3 didapat dari titik Q diluruskan ke sumbu Y, ketemu angka 3, maka titik Q koordinatnya adalah 2,3. Ingat, yang ditulis, yang disebut duluan adalah nilai X, yang disebut kedua adalah nilai Y. Oke, biar lebih paham kita perhatikan titik P. Titik P min 2,1. Dari mana min 2? Titik P kita luruskan ke sumbu X, min 2. P kita luruskan ke sumbu Y, 1. Maka koordinat P adalah min 2,1. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk lebih paham lagi, maka kita ikuti aktivitas 2.1. Adanya di modul halaman 13. Perhatikan gambar ini. Nanti tugas kalian mengisi kolom yang masih kosong. Ini sudah ada satu yang diberi jawaban untuk membantu kalian menyelesaikan nomor-nomor berikutnya. Nomor 1 yang dibahas adalah titik A. Perhatikan titik A. Ini titik A. Kolom pertama yang ditanya koordinat. Jawabannya 2,1. Seperti tadi. Dari mana 2, dari mana 1? Oke. Kita mulai dari titik A. Kita luruskan ke sumbu X. Tuh, angka 2. Dari titik A ke sumbu Y, angka 1. Maka koordinat titik A adalah 2,1. Pertanyaan berikutnya, jarak ke sumbu X. Masih titik A menuju ke sumbu X. Ini titik A menuju ke sumbu X. Satu langkah, satu kotak. Di matematika disebut satu satuan. Makanya jarak titik A terhadap sumbu X itu satu satuan. Kemudian pertanyaan berikutnya, jarak ke sumbu Y. Kita lihat A menuju sumbu Y. Berapa langkah? Tuh, 1, 2. Jadi jaraknya 2 satuan. Pertanyaan yang terakhir, kuadran titik A. Tadi kuadran berapa? Yo. Nah, berarti posisinya titik A ada di kuadran 1. Oke, Bapak bantu satu titik lagi. Ini kita lengkapi. Titik B. Perhatikan titik B. Nih. Kolom pertama yang ditanya koordinat. B luruskan ke X, angka 4. B luruskan ke Y, angka 4. Berarti koordinat titik B 4,4. Kolom berikutnya yang ditanya jarak ke sumbu Y, ke sumbu X, maaf. Dari B ke X, hitung saja. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak ke sumbu X 4. Di sini isinya 4. Kemudian jarak ke sumbu Y, hitung 1, 2, 3, 4. Maka
Di sini isinya juga 4 satuan. Yang terakhir kuadran. Ada di kuadran berapa titik B? Kan satu wilayah dengan A. Berarti jawabannya juga kuadran 1. Nanti nomor 3 sampai nomor 8 kalian lengkapi. Itu saja tugas dari Bapak di awal koordinat kartesius. Kemudian di halaman 14 aktivitas 2.3, perhatikan garis pada gambar berikut. Kita fokus pada gambar yang pertama, gambar 2.4a. Ini ada garis, ada beberapa garis. Ini garis A sini, ini garis B, ini garis C. Apa yang kita akan bahas? Garis ABC, 3 garis yang tebal ini, jika dilihat dari sumbu X, maka 3 garis ini adalah garis yang sejajar. Ini sejajar namanya. Ini sumbu X, ini garis C, itu sejajar namanya ini. Nah, bagaimana dengan terhadap sumbu Y? Sumbu Y kan yang ini, sumbu Y. Garis A yang ini terhadap sumbu Y itu namanya garis yang saling tegak lurus. Sama, garis B juga tegak lurus dengan Y. Garis C tegak lurus dengan Y. Jadi Bapak ulangi, garis A, garis B, garis C, kalau terhadap sumbu X itu sejajar, kalau terhadap sumbu Y itu saling tegak lurus. Kita lanjut ke gambar 2.4b. Garisnya ini, garis D, garis E, garis F. Sama, kita lihat ke sumbu X dulu. Berarti garis DEF, garisnya ke arah sini. Kalau terhadap sumbu X berarti saling tegak lurus. E terhadap sumbu X juga saling tegak lurus. Sama halnya dengan F, saling tegak lurus dengan sumbu X. Tetapi dengan sumbu Y, mereka DEF itu saling sejajar. Oke, gambar 2.4c. Ini garis E GHI. Ini garis G, ini di sini. Ini garis H, ini garis I. Garis G, H, dan I itu disebut garis yang berpotongan dengan sumbu X. Ini semua memotong sumbu X. Garis G memotong sumbu X di min 3. Garis H memotong sumbu X di min 1. Garis I memotong sumbu X di titik 0. Bagaimana dengan sumbu Y? Ini yang terlihat pada gambar yang garis ini. Ini memotong sumbu Y pada titik 0. Kalau yang H ini memotong sumbu Y di min 4, tapi tidak terlihat nyata di gambar. Oke, itu sekilas tentang garis-garis posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu sekilas tentang koordinat kartesius. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalian harus sering belajar. Nanti tugas kalian menulis apa yang tadi Bapak bahas, mulai dari tampilan pertama, tampilan kedua, dan seterusnya. Setelah itu kalian mencoba mengisi tes formatif yang ada di halaman 15 di buku modul. Dicoba sebisanya. Kalau kalian tidak bisa, coba ulangi lagi, berusaha lagi, nanya ke kakak, ke orang tua, atau boleh kalian yang punya teman rumahnya dekat, belajar bersama-sama boleh.
Ya, itu anak-anakku semua, mudah-mudahan sekilas ini bisa membuat kalian memahami tentang koordinat kartesius. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum